Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazarina dengan NIM 230320009 ingin memaparkan materi mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta atau mal dan kepemilikan atau milik merupakan dua konsep fundamental dalam ekonomi syariah yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keuangan. Dalam sistem ekonomi konvensional atau kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan individualistis. Seseorang bebas melakukan apapun terhadap hartanya dan tanpa batasan moral atau agama, selama tidak melanggar hukum positif. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial yang tajam, eksploitasi sumber daya alam, dan praktik riba yang memberatkan. Sebaliknya, dalam Islam, harta dan kepemilikan bukanlah hak mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab dan batasan-batasan syariah. Pemahaman yang benar tentang konsep harta dan kepemilikan sangat penting karena akan membentuk perilaku ekonomi seorang muslim. Bagaimana ia memperoleh harta, bagaimana ia menggunakannya, dan bagaimana ia mendistribusikannya kepada yang berhak. Namun, masih banyak umat Islam yang belum memahami secara mendalam konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Sebagian terjebak pada sikap ekstrim kiri, menganggap harta sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi. Sementara sebagian lain terjebak pada sikap ekstrim kanan, yaitu mencintai harta secara berlebihan tanpa batasan syariah. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Untuk memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam secara utuh, perlu dikaji definisinya dari berbagai aspek, etimologi atau bahasa, dan terminologi atau istilah para ulama. Yang pertama, pengertian harta atau mal dalam Islam. Definisi secara etimologis atau bahasa. Secara bahasa, kata harta dalam bahasa Arab adalah al-mal, yang berasal dari akar kata malaya milu yang berarti condong, cenderung atau memiliki kecenderungan. Dinamakan mal karena secara alami manusia cenderung atau mencintai dan condong kepadanya. Dalam bahasa Arab, mal juga bisa berarti sesuatu yang dimiliki, baik berupa uang, binatang ternak, tanah, rumah, perhiasan, atau segala sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama. Para ulama fikih dan ekonom muslim telah merumuskan definisi mal atau harta dengan beberapa kriteria. Berikut adalah definisi-definisi tersebut. Ulama atau mazhab definisi harta mal. Ulama Hanafiyah yaitu sesuatu yang secara tabiat atau alami cenderung disukai oleh manusia dan dapat disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Kriterianya itu disukai manusia dan dapat disimpan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mal merupakan sesuatu yang bernilai atau qimah dan dapat dijadikan kompensasi atau iwat dalam akad, dan jika dirusak atau dihilangkan, pelakunya wajib mengganti. Kriterianya yaitu bernilai, dapat dijadikan kompensasi, dan ada kewajiban ganti rugi jika rusak. Kesimpulan definisi harta dalam Islam. Harta atau mal adalah segala sesuatu yang bernilai menurut syariah, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Jika sesuatu tidak bernilai dalam pandangan syariah, misalnya babi, khamar, dan bangkai, maka ia tidak disebut sebagai harta yang sah. Ini berbeda dengan definisi ekonomi konvensional yang menganggap segala sesuatu yang memiliki nilai tukar
yang termasuk narkoba, alkohol, dan senjata ilegal itu sebagai harta. Adapun karakteristik harta dalam Islam, para ulama menyebutkan beberapa karakteristik yang membedakan harta dari benda mati biasa. Yang pertama itu dapat disimpan. Harta dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Ini membedakan harta dengan barang yang cepat rusak, seperti buah segar yang tidak bisa disimpan lama, yang dalam beberapa konteks tidak termasuk harta sempurna. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Harta memiliki manfaat yang sesuai syariah. Manfaat yang haram, misalnya memanfaatkan babi untuk dikonsumsi, tidak diakui, sehingga babi tidak termasuk harta yang sah bagi muslim. Yang ketiga, bernilai. Harta memiliki nilai ekonomis yang diakui syariah. Nilai ini bersifat intrinsik atau bersifat eksternal. Yang keempat, dapat dijadikan kompensasi. Harta dapat digunakan sebagai ganti rugi atau imbalan dalam akad. Macam-macam harta dalam perspektif Islam. Para ulama membagi harta ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi pembagian penjelasan contoh. Berdasarkan wujud mal-madi atau berwujud, harta yang memiliki wujud fisik dapat dilihat dan disentuh. Emas, perak, tanah, rumah, mobil, hewan ternak, dan hasil pertanian. Mal ghair madi atau tidak berwujud atau hak, harta yang tidak berwujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomis dan diakui syariah sebagai hak milik, yaitu seperti hak cipta, hak paten, hak sewa, hak pakai, saham, atau sebagai hak kepemilikan perusahaan, merek dagang, dan hutang. Berdasarkan sifat perpindahan mal mutakawim atau bernilai syar'i, harta yang diakui syariah boleh dimiliki, boleh diperjualbelikan, dan jika rusak wajib diganti. Semua harta halal atau seperti emas, perak, makanan, dan pakaian. Mal ghair mutakawim atau tidak bernilai syar'i. Harta yang tidak diakui syariah tidak boleh dimiliki muslim kecuali dalam kondisi darurat terbatas, dan jika rusak tidak wajib diganti karena tidak bernilai, yaitu seperti babi, khamar, narkoba, patung berhala, dan bangkai. Berdasarkan daya tahan mal naqdi atau tunai, harta yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung bersifat cair, seperti uang atau dinar, dirham, uang kertas, emas, dan juga perak. Mal aini atau barang, yaitu harta selain uang yang memiliki manfaat langsung seperti makanan, pakaian, rumah, dan juga kendaraan. Berdasarkan bentuk mal misli atau sejenis atau seukuran, harta yang dapat diganti dengan barang sejenis sama ukuran, takaran, atau timbangannya, seperti beras, gandum, minyak, garam, dan juga uang. Adapun mal kimi atau berbeda unik, harta yang nilai dan karakternya berbeda antara satu dengan lainnya, tidak dapat diganti dengan barang yang persis sama, seperti hewan ternak. Sapi A berbeda dengan sapi B, tanah, bangunan, barang antik, dan lukisan. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Definisi secara etimologis atau bahasa. Kata kepemilikan dalam bahasa Arab adalah al-milk atau al-milku, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan kemampuan untuk bertindak atas sesuatu tersebut. Akar katanya adalah malaka, yang berarti menguasai, memiliki, atau berkuasa. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama. Ulama Hanafiyah menyatakan kepemilikan adalah hubungan. Adapun definisi secara terminologis atau menurut para ulama fikih dan ekonom muslim telah merumuskan definisi mal atau harta dengan beberapa kriteria. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama.
Ulama Hanafiyah menyatakan kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang memungkinkannya untuk menguasai harta tersebut secara langsung dan melakukan tindakan hukum terhadapnya, kecuali ada halangan syar'i. Ulama Malikiyah menyatakan kepemilikan adalah kewenangan yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menguasai suatu harta dan mengambil manfaatnya secara eksklusif. Ulama Syafi'iyah menyatakan kepemilikan adalah berlakunya suatu harta sebagai milik seseorang secara spesifik, sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan tersebut kepada orang lain dan menggugat siapapun yang merampasnya. Ulama Hanabilah menyatakan kepemilikan adalah kekhususan seseorang terhadap suatu harta yang memungkinkannya untuk bertindak dan mengklaim atasnya. Kesimpulan definisi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan adalah hubungan hukum yang diakui syariah antara seseorang atau badan hukum dengan suatu harta yang memberikan kewenangan atau hak eksklusif kepada pemilik untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, seperti menjual, Adapun prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Prinsip yang pertama itu kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Ini adalah prinsip paling mendasar. Allah adalah pemilik sejati dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah manusia hanya pemilik relatif dan sementara. Kepemilikan manusia bersifat titipan atau amanah dan ujian atau fitnah. Allah berhak menetapkan aturan tentang bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Manusia tidak bebas mutlak. Konsekuensi dari prinsip ini adalah manusia hanya pemilik relatif dan sementara. Kepemilikan manusia bersifat titipan dan ujian. Allah berhak menetapkan aturan tentang bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Manusia tidak bebas mutlak. Prinsip yang kedua itu manusia sebagai khalifah, bukan pemilik absolut. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti pengelola, penjaga, dan pemanfaat harta alam sesuai kehendak pemilik sejati. Kepemilikan manusia bersifat fungsional untuk kemaslahatan, bukan substansial. Prinsip yang ketiga itu kepemilikan individu diakui Prinsip yang ketiga yaitu kepemilikan individu diakui tetapi tidak absolut. Islam mengakui hak milik pribadi. Seseorang berhak memiliki rumah, kendaraan, uang, tanah, dan hasil usahanya. Namun, hak milik ini bukan tanpa batas. Ada hak-hak orang yang lain yang melekat pada harta tersebut, seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan menggunakan harta untuk kemaksiatan atau merugikan orang lain. Prinsip yang keempat yaitu kepemilikan umum juga diakui. Selain kepemilikan individu, Islam juga mengakui kepemilikan umum, yaitu sumber daya alam yang tidak mungkin dimiliki secara pribadi dan harus dikelola negara untuk kemaslahatan semua, seperti minyak bumi, gas alam, tambang, hutan, sungai, dan laut. Prinsip yang kelima yaitu keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Islam menolak kapitalisme yang terlalu individualistis dan juga menolak sosialisme yang menghilangkan kepemilikan pribadi. Islam mengambil jalan tengah, yaitu menghargai inisiatif swasta sekaligus mewajibkan distribusi dan solidaritas sosial. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur tertentu yang membentuknya. Tanpa unsur-unsur ini, suatu klaim kepemilikan tidak sah menurut syariah.
Para ulama menyebutkan 4 unsur utama hak milik. Yang pertama, adanya subjek pemilik. Subjek pemilik adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki hak atas suatu harta. Subjek ini harus memenuhi kriteria kompeten secara hukum, yaitu pemilik harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan. Anak kecil atau orang gila tidak memiliki kewenangan penuh atas hartanya. Yang kedua, merdeka. Dalam Islam klasik, budak tidak memiliki hak milik sempurna. Di era modern, semua manusia merdeka. Yang berikutnya, individu atau badan hukum. Kepemilikan dapat dimiliki oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum seperti perusahaan, koperasi, dan juga negara. Unsur yang kedua yaitu adanya objek yang dimiliki. Objek kepemilikan harus memenuhi kriteria sebagai harta atau mal yang sah menurut syariah, yaitu bernilai syar'i, bukan barang haram seperti babi, kamar, narkoba, dan juga patung berhala. Yang berikutnya dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Manfaatnya tidak bertentangan dengan syariah. Yang berikutnya dapat diserah terimakan, yaitu dapat diidentifikasi dan diserahkan secara fisik atau hukum. Bukan milik orang lain atau milik umum, yaitu tidak sedang dalam sengketa kepemilikan. Unsur yang ketiga yaitu adanya hubungan hukum yang menghubungkan subjek dan objek. Hubungan hukum ini bersifat eksklusif, artinya orang lain tidak boleh mengganggu atau mengambil harta tersebut tanpa hak. Hubungan ini memberikan 3 hal pokok kepada pemilik, yaitu hak pemilik penjelasan batasan syariah, hak menguasai, pemilik penjelasan batasan syariah. Hak menguasai yaitu pemilik berhak menguasai secara fisik harta miliknya dan menempatkannya di tempat yang ia inginkan. Tidak boleh menguasai harta yang merugikan tetangga, misalnya menimbun sampah di halaman rumah yang mengganggu. Berikutnya, hak menggunakan dan memanfaatkan. Pemilik berhak mengambil manfaat dari hartanya, seperti tinggal di rumah, mengendarai mobil, atau mengambil hasil kebun. Manfaat harus halal, tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat. Misalnya, uangnya digunakan untuk berjudi. Harus memelihara dan tidak merusak. Berikutnya, hak melakukan tindakan hukum. Pemilik berhak memindahkan kepemilikan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, wakaf, warisan, atau menyewakan. Tindakan hukum harus sesuai syariah, tidak boleh menjual dengan riba atau gharar. Unsur yang keempat yaitu adanya status hukum yang melindungi kepemilikan tersebut. Status hukum memberikan perlindungan terhadap hak milik, yang artinya tidak boleh dirampas atau diambil secara paksa oleh siapapun, tanpa proses hukum yang adil dan ganti rugi yang layak. Pemilik dapat menggugat ke pengadilan jika hak miliknya diganggu. Yang terakhir, terdapat sanksi hukum bagi perampas harta, mulai dari pencuri dihukum potong tangan, hingga perampas diminta mengembalikan harta. Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebab-sebab kepemilikan adalah cara-cara atau jalan yang diakui syariah untuk memperoleh hak milik atas suatu harta. Para ulama fikih menyebutkan beberapa sebab kepemilikan yang sah. Sebaliknya, ada juga sebab-sebab yang diharamkan karena mengandung riba, gharar, maisir, atau kezaliman. Sebab-sebab kepemilikan yang disepakati ulama. Berikut adalah sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama, melalui usaha atau ikhtiar.
Ini adalah sebab kepemilikan yang paling utama dan paling mulia. Seseorang memiliki hak penuh atas hasil jerih payahnya sendiri. Bentuk-bentuk usaha yang sah yaitu bekerja atau profesi yaitu mengerjakan pekerjaan untuk orang lain dengan imbalan atau upah atau gaji, seperti karyawan swasta, PNS, dokter, guru, buruh bangunan, dan juga sopir. Yang berikutnya itu berwirausaha atau berdagang, yang mana membeli dan menjual barang dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa riba dan penipuan, seperti pedagang pasar, toko kelontong, dan juga eksportir. Yang berikutnya bertani, beternak, atau nelayan, yaitu mengolah tanah, memelihara hewan, atau menangkap ikan untuk diambil hasilnya, seperti petani padi, peternak ayam, nelayan dengan perahu. Syarat usaha yang sah yaitu dilakukan dengan cara halal, bukan dengan mencuri, korupsi, merampok, atau menipu. Yang berikutnya, produk atau jasa yang dihasilkan halal. Yang berikutnya, tidak melibatkan riba, gharar, dan maisir. Tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan, serta tidak melanggar hukum positif dan peraturan yang adil. Yang kedua yaitu melalui waris atau faraid. Warisan adalah perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan syariah. Ini adalah sebab kepemilikan yang bersifat memaksa, artinya ahli waris otomatis mendapatkan haknya tanpa perlu akad. Ketentuan pokok waris dalam Islam. Aspek ketentuan. Ahli waris terbagi menjadi penerima bagian tetap, seperti suami atau istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Dan ada juga dengan asabah, yaitu penerima sisa, seperti anak laki-laki dan juga saudara laki-laki. Harta yang diwariskan seluruh harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Yang ketiga yaitu melalui pemberian atau transaksi cuma-cuma. Pemberian adalah memindahkan kepemilikan harta tanpa imbalan materi atau cuma-cuma sebagai bentuk kedermawan dan kasih sayang. Bentuk-bentuk pemberian yang sah yaitu hibah. Hibah yaitu pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan semasa hidup pemberi. Dilaksanakan saat pemberi masih hidup. Yang berikutnya hadiah, yaitu pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang, biasanya pada momen-momen tertentu. Yang berikutnya itu sedekah. Sedekah yaitu pemberian kepada fakir miskin dan yang membutuhkan karena Allah tanpa mengharapkan imbalan. Yang berikutnya wasiat, yaitu perintah dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia wafat. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf yaitu menahan harta atau pokoknya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sementara hasil atau manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti masjid, pesantren, rumah sakit, dan juga jembatan. Yang keempat itu melalui akad jual beli atau pertukaran yang sah. Jual beli adalah memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan harga atau uang yang disepakati. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling umum dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Syarat jual beli yang sah yaitu yang pertama objek jual beli, yaitu barang harus halal, jelas spesifikasinya ada dan dapat diserah terimakan. Yang kedua harga, yaitu harga harus jelas, disepakati kedua pihak dan tidak termasuk ke dalam riba. Yang ketiga yaitu akad.
yaitu ijab kabul atau serah terima penyataan, dilakukan secara sukarela bukan secara paksaan, serta tidak mengandung penipuan, gharar atau unsur judi. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang sah dalam Islam. Yang pertama yaitu bai' al-musawamah, yaitu jual beli biasa dengan tawar-menawar tanpa menyebutkan harga pokok. Contohnya membeli baju di pasar dengan tawar-menawar. Yang kedua, bai' al-murahabah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Umum di perbankan syariah untuk pembiayaan, seperti bank membeli mobil seharga 200 juta, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga 220 juta dengan pembayaran cicilan. Yang ketiga, bai' as-salam, yaitu jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka secara tunai, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Biasanya digunakan untuk pertanian, yaitu seperti petani memesan pupuk dengan membayar di muka, lalu pupuk akan dikirim saat panen. Yang terakhir yaitu bai' al-istisna, yaitu jual beli barang yang dibuat atau diproduksi sesuai spesifikasi, seperti memesan mebel atau bangunan rumah dengan spesifikasi tertentu. Yang kelima yaitu melalui eksploitasi sumber daya alam dengan izin syariah, atau ihya al-mawad. Ihya al-mawad atau menghidupkan tanah mati adalah mengolah, membuka atau memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki siapapun dan tidak bermanfaat, sehingga menjadi produktif. Orang yang pertama kali membuka dan mengolah tanah tersebut berhak menjadi pemiliknya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Syarat ihya al-mawad yang sah yaitu tanah benar-benar mati, ada izin dari pemerintah, tanah tersebut tidak berada di kawasan lindung, serta pemilik benar-benar mengolahnya. Yang keenam yaitu melalui pemberian negara. Melalui pemberian negara adalah pemberian tanah atau sumber daya alam oleh kepala negara kepada perorangan atau kelompok untuk dimanfaatkan. Ini adalah hak prerogatif pemerintah untuk mengelola aset publik. Adapun sebab-sebab kepemilikan yang diperselisihkan ulama. Selain sebab-sebab di atas, terdapat beberapa sebab kepemilikan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu sebab kepemilikan penjelasan pendapat ulama status di era modern, yaitu penangkapan hewan liar, seperti menangkap hewan buruan yang tidak bertuan, disepakati halal dan menjadi milik penangkap, kecuali hewan yang dilindungi negara. Yang berikutnya penemuan harta karun, yaitu menemukan harta peninggalan zaman jahiliyah seperti emas, perak, benda berharga yang terpendam di tanah. Adapun kesimpulannya yaitu harta atau mal adalah segala sesuatu yang bernilai menurut syariah, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Harta dalam Islam memiliki karakteristik dapat disimpan, dapat dimanfaatkan secara halal, bernilai, dan dapat dijadikan kompensasi. Harta terbagi menjadi berbagai klasifikasi, yaitu berwujud dan tidak berwujud, bernilai syar'i dan tidak bernilai syar'i, tunai dan barang, serta sejenis dan unik. Kepemilikan adalah hubungan hukum yang diakui syariah antara subjek atau pemilik dengan objek atau harta yang memberikan kewenangan eksklusif untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam adalah: yang pertama, kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah atau pengelola.
Yang ketiga, kepemilikan individu diakui tetapi tidak absolut. Yang keempat, kepemilikan umum juga diakui. Dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, subjek pemilik, yaitu orang atau badan hukum yang cakap hukum. Yang kedua, objek atau harta, yaitu sesuatu yang bernilai syar'i, halal dan dapat diserah terimakan. Yang ketiga, hubungan hukum yang memberikan 3 hak eksklusif kepada pemilik hak, yaitu hak menguasai, hak menggunakan, dan hak memanfaatkan, serta hak melakukan tindakan hukum. Dan yang keempat yaitu perlindungan hukum, yaitu status hukum yang melindungi hak milik dari perampasan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebab-sebab kepemilikan yang sah atau halal dalam Islam meliputi: yang pertama, usaha sendiri, yaitu bekerja, berdagang, bertani, industri, jasa, atau akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, waris, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang ketiga, pemberian sukarela seperti hibah, hadiah, sedekah, wasiat, dan juga wakaf. Yang keempat, jual beli yang sah seperti musawamah, murahabah, salam, dan istina. Yang kelima, menghidupkan tanah mati dengan izin negara. Yang keenam, pemberian negara. Yang ketujuh, penangkapan hewan liar yang halal. Dan yang terakhir, penemuan harta karun dengan kewajiban humus, serta penambangan yang di era modern menjadi hak milik negara atau kepemilikan umum. Sementara itu, sebab-sebab kepemilikan yang diharamkan atau batil adalah riba, gharar, maisir, pencurian, perampasan, penipuan, suap, serta monopoli dan ihtikar. Harta yang diperoleh dengan cara-cara ini tidak berkah, berdosa, dan wajib ditinggalkan serta ditaubati. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia sebagai ujian dan sarana beribadah. Kepemilikan bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan disertai tanggung jawab sosial, etika, dan hukum syariah. Dengan memahami dan mengamalkan konsep ini, seorang muslim akan terhindar dari sifat kikir dan rakus, sekaligus terhindar dari praktik ekonomi haram seperti riba, penipuan, dan kezaliman. Pada tataran makro, penerapan konsep harta dan kepemilikan yang benar akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkah. Harta atau mal dan kepemilikan atau milik merupakan 2 konsep fundamental dalam ekonomi syariah yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keuangan. Dalam sistem ekonomi konvensional atau kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan individualistis. Seseorang bebas melakukan apapun terhadap hartanya dan tanpa batasan moral atau agama, selama tidak melanggar hukum positif. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial yang tajam, eksploitasi sumber daya alam, dan praktik riba yang memberatkan. Sebaliknya, dalam Islam, harta dan kepemilikan bukanlah hak mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab dan batasan-batasan syariah. Pemahaman yang benar tentang konsep harta dan kepemilikan sangat penting karena akan membentuk perilaku ekonomi seorang muslim. Bagaimana ia memperoleh harta, bagaimana ia menggunakannya, dan bagaimana ia mendistribusikannya kepada yang berhak. Namun, masih banyak umat Islam yang belum memahami secara mendalam konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Sebagian terjebak pada sikap ekstrim kiri, menganggap harta sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi. Sementara sebagian lain terjebak pada sikap ekstrim kanan, yaitu mencintai harta secara berlebihan tanpa batasan syariah. Pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Untuk memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam secara utuh, perlu dikaji definisinya dari berbagai aspek, etimologi atau bahasa, dan terminologi atau istilah para ulama. Yang pertama, pengertian harta atau mal dalam Islam. Definisi secara etimologis atau bahasa. Secara bahasa, kata harta dalam bahasa Arab adalah al-mal, yang berasal dari akar kata malaya milu yang berarti condong.
cenderung atau memiliki kecenderungan. Dinamakan mal karena secara alami manusia cenderung atau mencintai dan condong kepadanya. Dalam bahasa Arab, mal juga bisa berarti sesuatu yang dimiliki, baik berupa uang, binatang ternak, tanah, rumah, perhiasan, atau segala sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama. Para ulama fikih dan ekonom muslim telah merumuskan definisi mal atau harta dengan beberapa kriteria. Berikut adalah definisi-definisi tersebut. Ulama atau mazhab definisi harta mal. Ulama Hanafiyah yaitu sesuatu yang secara tabiat atau alami cenderung disukai oleh manusia dan dapat disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Kriterianya itu disukai manusia dan dapat disimpan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mal merupakan sesuatu yang bernilai atau qimah dan dapat dijadikan kompensasi atau iwat dalam akad, dan jika dirusak atau dihilangkan, pelakunya wajib mengganti. Kriterianya yaitu bernilai, dapat dijadikan kompensasi, dan ada kewajiban ganti rugi jika rusak. Kesimpulan definisi harta dalam Islam. Harta atau mal adalah segala sesuatu yang bernilai menurut syariah, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Jika sesuatu tidak bernilai dalam pandangan syariah, misalnya babi, khamar, dan bangkai, maka ia tidak disebut sebagai harta yang sah. Ini berbeda dengan definisi ekonomi konvensional yang menganggap segala sesuatu yang memiliki nilai tukar, yang termasuk narkoba, alkohol, dan senjata ilegal itu sebagai harta. Adapun karakteristik harta dalam Islam. Para ulama menyebutkan beberapa karakteristik yang membedakan harta dari benda mati biasa. Yang pertama itu dapat disimpan. Harta dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Ini membedakan harta dengan barang yang cepat rusak, seperti buah segar yang tidak bisa disimpan lama, yang dalam beberapa konteks tidak termasuk harta sempurna. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Harta memiliki manfaat yang sesuai syariah. Manfaat yang haram, misalnya memanfaatkan babi untuk dikonsumsi, tidak diakui, sehingga babi tidak termasuk harta yang sah bagi muslim. Yang ketiga, bernilai. Harta memiliki nilai ekonomis yang diakui syariah. Nilai ini bersifat intrinsik atau bersifat eksternal. Yang keempat, dapat dijadikan kompensasi. Harta dapat digunakan sebagai ganti rugi atau imbalan dalam akad. Macam-macam harta dalam perspektif Islam. Para ulama membagi harta ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi pembagian penjelasan contoh. Berdasarkan wujud mal madi atau berwujud, harta yang memiliki wujud fisik dapat dilihat dan disentuh. Emas, perak, tanah, rumah, mobil, hewan ternak, dan hasil pertanian. Mal ghair madi atau tidak berwujud atau hak, harta yang tidak berwujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomis dan diakui syariah sebagai hak milik. Itu seperti hak cipta, hak paten, hak sewa, hak pakai, saham, atau sebagai hak kepemilikan perusahaan, merek dagang, dan hutang. Berdasarkan sifat perpindahan mal mutakawim atau bernilai syar'i, harta yang diakui syariah boleh dimiliki, boleh diperjualbelikan, dan jika rusak wajib diganti. Semua harta halal atau seperti emas, perak, makanan, dan pakaian. Mal ghair mutakawim atau tidak bernilai syar'i. Harta yang tidak diakui syariah tidak boleh dimiliki muslim kecuali dalam kondisi darurat terbatas, dan jika rusak tidak wajib diganti karena tidak bernilai, yaitu seperti babi, khamar, narkoba, patung berhala, dan bangkai. Berdasarkan daya tahan mal naqdi atau tunai, harta yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung bersifat cair, seperti uang atau dinar, dirham, uang kertas, emas, dan juga perak. Mal aini atau barang, yaitu harta selain uang yang memiliki manfaat langsung, seperti makanan, pakaian, rumah, dan juga kendaraan. Berdasarkan bentuk mal misli atau sejenis atau seukuran, harta yang dapat diganti dengan barang sejenis, sama ukuran, takaran atau timbangannya, seperti beras, gandum, minyak, garam, dan juga uang. Adapun mal kimi atau berbeda unik, harta yang nilai dan karakternya berbeda antara satu dengan lainnya, tidak dapat diganti dengan barang yang persis sama, seperti hewan ternak. Sapi A berbeda dengan sapi B, tanah, bangunan, barang antik, dan lukisan.
Pengertian kepemilikan dalam Islam. Definisi secara etimologis atau bahasa. Kata kepemilikan dalam bahasa Arab adalah al-milk atau al-milku, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan kemampuan untuk bertindak atas sesuatu tersebut. Akar katanya adalah malaka, yang berarti menguasai, memiliki, atau berkuasa. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama. Ulama Hanafiyah menyatakan kepemilikan adalah hubungan. Definisi secara terminologis atau menurut para ulama. Ulama Hanafiyah menyatakan kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang memungkinkannya untuk menguasai harta tersebut secara langsung dan melakukan tindakan hukum terhadapnya, kecuali ada halangan syar'i. Ulama Malikiyah menyatakan kepemilikan adalah kewenangan yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menguasai suatu harta dan mengambil manfaatnya secara eksklusif. Ulama Syafi'iyah menyatakan kepemilikan adalah berlakunya suatu harta sebagai milik seseorang secara spesifik, sehingga ia berhak memindahkan kepemilikan tersebut kepada orang lain dan mengugat siapapun yang merampasnya. Ulama Hanabilah menyatakan kepemilikan adalah kekhususan seseorang terhadap suatu harta yang memungkinkannya untuk bertindak dan mengklaim atasnya. Kesimpulan definisi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan adalah hubungan hukum yang diakui syariah antara seseorang atau badan hukum dengan suatu harta yang memberikan kewenangan atau hak eksklusif kepada pemilik untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, seperti menjual, Adapun prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam. Prinsip yang pertama itu kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Ini adalah prinsip paling mendasar. Allah adalah pemilik sejati dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah manusia hanya pemilik relatif dan sementara. Kepemilikan manusia bersifat titipan atau amanah dan ujian atau fitnah. Allah berhak menetapkan aturan tentang bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Manusia tidak bebas mutlak. Hak pemilik penjelasan batasan syariah. Hak menguasai, yaitu pemilik berhak menguasai secara fisik harta miliknya dan menempatkannya di tempat yang ia inginkan. Tidak boleh menguasai harta yang merugikan tetangga, misalnya menimbun sampah di halaman rumah yang mengganggu. Berikutnya, hak menggunakan dan memanfaatkan. Pemilik berhak mengambil manfaat dari hartanya, seperti tinggal di rumah, mengendarai mobil, atau mengambil hasil kebun. Manfaat harus halal, tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat. Misalnya, uangnya digunakan untuk berjudi. Harus memelihara dan tidak merusak. Berikutnya, hak melakukan tindakan hukum. Pemilik berhak memindahkan kepemilikan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, wakaf, warisan, atau menyewakan. Tindakan hukum harus sesuai syariah, tidak boleh menjual dengan riba atau gharar. Unsur yang keempat yaitu adanya status hukum yang melindungi. Prinsip yang ketiga yaitu kepemilikan individu diakui tetapi tidak absolut. Islam mengakui hak milik pribadi. Seseorang berhak memiliki rumah, kendaraan, uang, tanah, dan hasil usahanya. Namun, hak milik ini bukan tanpa batas. Ada hak-hak orang yang lain yang melekat pada harta tersebut, seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan menggunakan harta untuk kemaksiatan atau merugikan orang lain. Prinsip yang keempat yaitu kepemilikan umum juga diakui. Selain kepemilikan individu, Islam juga mengakui kepemilikan umum, yaitu sumber daya alam yang tidak mungkin dimiliki secara pribadi dan harus dikelola negara untuk kemaslahatan semua, seperti minyak bumi, gas alam, tambang, hutan, sungai, dan laut. Prinsip yang kelima yaitu keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Islam menolak kapitalisme yang terlalu individualistis dan juga menolak sosialisme yang menghilangkan kepemilikan pribadi. Islam mengambil jalan tengah, yaitu menghargai inisiatif swasta sekaligus mewajibkan distribusi dan solidaritas sosial. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur tertentu yang membentuknya. Tanpa unsur-unsur ini, suatu klaim kepemilikan tidak sah menurut syariah. Para ulama menyebutkan 4 unsur utama hak milik. Yang pertama, adanya subjek pemilik.
Subjek pemilik adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki hak atas suatu harta. Subjek ini harus memenuhi kriteria kompeten secara hukum, yaitu pemilik harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal sehat dan tidak berada di bawah pengampuan. Anak kecil atau orang gila tidak memiliki kewenangan penuh atas hartanya. Yang kedua, merdeka. Dalam Islam klasik, budak tidak memiliki hak milik sempurna. Di era modern, semua manusia merdeka. Yang berikutnya, individu atau badan hukum. Kepemilikan dapat dimiliki oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum seperti perusahaan, koperasi, dan juga negara. Unsur yang kedua yaitu adanya objek yang dimiliki. Objek kepemilikan harus memenuhi kriteria sebagai harta atau mal yang sah menurut syariah, yaitu bernilai syar'i, bukan barang haram seperti babi, kamar, narkoba, dan juga patung berhala. Yang berikutnya dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Manfaatnya tidak bertentangan dengan syariah. Yang berikutnya dapat diserah terimakan, yaitu dapat diidentifikasi dan diserahkan secara fisik atau hukum. Bukan milik orang lain atau milik umum, yaitu tidak sedang dalam sengketa kepemilikan. Unsur yang ketiga yaitu adanya hubungan hukum yang menghubungkan subjek dan objek. Hubungan hukum ini bersifat eksklusif, artinya orang lain tidak boleh mengganggu atau mengambil harta tersebut tanpa hak. Hubungan ini memberikan 3 hal pokok kepada pemilik, yaitu hak pemilik penjelasan batasan syariah, hak menguasai, pemilik berhak Konsekuensi dari prinsip ini adalah manusia hanya pemilik relatif dan sementara. Kepemilikan manusia bersifat titipan dan ujian. Allah berhak menetapkan aturan tentang bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Manusia tidak bebas mutlak. Prinsip yang kedua itu manusia sebagai khalifah, bukan pemilik absolut. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti pengelola, penjaga, dan pemanfaat harta alam sesuai kehendak pemilik sejati. Kepemilikan manusia bersifat fungsional untuk kemaslahatan, bukan substansial. Prinsip yang ketiga itu kepemilikan individu diakui Unsur yang keempat itu adanya status hukum yang melindungi kepemilikan tersebut. Status hukum memberikan perlindungan terhadap hak milik, yang artinya tidak boleh dirampas atau diambil secara paksa oleh siapapun, tanpa proses hukum yang adil dan dengan ganti yang layak. Pemilik dapat menggugat ke pengadilan jika hak miliknya diganggu. Yang terakhir, terdapat sanksi hukum bagi perampas harta, mulai dari pencuri dihukum potong tangan, hingga perampas diminta mengembalikan harta. Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebab-sebab kepemilikan adalah cara-cara atau jalan yang diakui syariah untuk memperoleh hak milik atas suatu harta. Para ulama fikih menyebutkan beberapa sebab kepemilikan yang sah. Sebaliknya, ada juga sebab-sebab yang diharamkan karena mengandung riba, gharar, maisir, atau kezaliman. Sebab-sebab kepemilikan yang disepakati ulama. Berikut adalah sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama, melalui usaha atau ikhtiar. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling utama dan paling mulia. Seseorang memiliki hak penuh atas hasil jerih payahnya sendiri. Bentuk-bentuk usaha yang sah yaitu bekerja atau profesi, yaitu mengerjakan pekerjaan untuk orang lain dengan imbalan atau upah atau gaji, seperti karyawan swasta, PNS, dokter, guru, buruh bangunan, dan juga sopir. Yang berikutnya itu berwirausaha atau berdagang, yang mana membeli dan menjual barang dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa riba dan penipuan, seperti pedagang pasar, toko kelontong, dan juga eksportir. Yang berikutnya bertani, beternak, atau nelayan, yaitu mengolah tanah, memelihara hewan, atau menangkap ikan untuk diambil hasilnya, seperti petani padi, peternak ayam, nelayan dengan perahu. Syarat usaha yang sah yaitu dilakukan dengan cara halal, bukan dengan mencuri, korupsi, merampok, atau menipu. Yang berikutnya, produk atau jasa yang dihasilkan halal. Yang berikutnya, tidak melibatkan riba, gharar, dan maisir. Tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan, serta tidak melanggar hukum positif dan peraturan yang adil.
Yang kedua yaitu melalui waris atau faraid. Warisan adalah perpindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan syariah. Ini adalah sebab kepemilikan yang bersifat memaksa, artinya ahli waris otomatis mendapatkan haknya tanpa perlu akad. Ketentuan pokok waris dalam Islam. Aspek ketentuan. Ahli waris terbagi menjadi penerima bagian tetap, seperti suami atau istri, ibu, ayah, dan anak perempuan. Dan ada juga dengan asabah, yaitu penerima sisa, seperti anak laki-laki dan juga saudara laki-laki. Harta yang diwariskan seluruh harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Yang ketiga yaitu melalui pemberian atau transaksi cuma-cuma. Pemberian adalah memindahkan kepemilikan harta tanpa imbalan materi atau cuma-cuma sebagai bentuk kedermawan dan kasih sayang. Bentuk-bentuk pemberian yang sah yaitu hibah. Hibah yaitu pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan semasa hidup pemberi. Dilaksanakan saat pemberi masih hidup. Yang berikutnya hadiah, yaitu pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang, biasanya pada momen-momen tertentu. Yang berikutnya itu sedekah. Sedekah yaitu pemberian kepada fakir miskin dan yang membutuhkan karena Allah tanpa mengharapkan imbalan. Yang berikutnya wasiat, yaitu perintah dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia wafat. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf yaitu menahan harta atau pokoknya tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan. Sementara hasil atau manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti masjid, pesantren, rumah sakit, dan juga jembatan. Yang keempat yaitu melalui akad jual beli atau pertukaran yang sah. Jual beli adalah memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan harga atau uang yang disepakati. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling umum dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Syarat jual beli yang sah yaitu yang pertama objek jual beli, yaitu barang harus halal, jelas spesifikasinya ada dan dapat diserah terimakan. Yang kedua harga, yaitu harga harus jelas, disepakati kedua pihak dan tidak termasuk ke dalam riba. Yang ketiga yaitu akad, yaitu ijab kabul atau serah terima penyataan, dilakukan secara sukarela bukan secara paksaan, serta tidak mengandung penipuan, gharar atau unsur judi. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang sah dalam Islam. Yang pertama yaitu bai' al-musawamah, yaitu jual beli biasa dengan tawar-menawar tanpa menyebutkan harga pokok. Contohnya membeli baju di pasar dengan tawar-menawar. Yang kedua bai' al-murahabah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Umum di perbankan syariah untuk pembiayaan, seperti bank membeli mobil seharga 200 juta, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga 220 juta dengan pembayaran cicilan. Yang ketiga, bai' as-salam, yaitu jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka secara tunai, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Biasanya digunakan untuk pertanian, yaitu seperti petani memesan pupuk dengan membayar di muka, lalu pupuk akan dikirim saat panen. Yang terakhir yaitu bai' al-istisna, yaitu jual beli barang yang dibuat atau diproduksi sesuai spesifikasi, seperti memesan mebel atau bangunan rumah dengan spesifikasi tertentu. Yang kelima yaitu melalui eksploitasi sumber daya alam dengan izin syariah atau ihya al-mawad. Ihya al-mawad atau menghidupkan tanah mati adalah mengolah, membuka atau memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki siapapun dan tidak bermanfaat sehingga menjadi produktif. Orang yang pertama kali membuka dan mengolah tanah tersebut berhak menjadi pemiliknya selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Syarat ihya al-mawad yang sah yaitu tanah benar-benar mati, ada izin dari pemerintah, tanah tersebut tidak berada di kawasan lindung, serta pemilik benar-benar mengolahnya. Yang keenam yaitu melalui pemberian negara. Melalui pemberian negara adalah pemberian tanah atau sumber daya alam oleh kepala negara kepada perorangan atau kelompok untuk dimanfaatkan. Ini adalah hak prerogatif pemerintah untuk mengelola aset publik. Adapun sebab-sebab kepemilikan yang diperselisihkan ulama. Selain sebab-sebab di atas, terdapat beberapa sebab kepemilikan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama.
yaitu sebab kepemilikan. Penjelasan pendapat ulama status di era modern, yaitu penangkapan hewan liar, seperti menangkap hewan buruan yang tidak bertuan, disepakati halal dan menjadi milik penangkap, kecuali hewan yang dilindungi negara. Yang berikutnya penemuan harta karun, yaitu menemukan harta peninggalan zaman jahiliyah, seperti emas, perak, benda berharga yang terpendam di tanah. Adapun kesimpulannya, yaitu harta atau mal adalah segala sesuatu yang bernilai menurut syariah, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang halal. Harta dalam Islam memiliki karakteristik dapat disimpan, dapat dimanfaatkan secara halal, bernilai, dan dapat dijadikan kompensasi. Harta terbagi menjadi berbagai klasifikasi, yaitu berwujud dan tidak berwujud, bernilai syar'i dan tidak bernilai syar'i, tunai dan barang, serta sejenis dan unik. Kepemilikan adalah hubungan hukum yang diakui syariah antara subjek atau pemilik dengan objek atau harta yang memberikan kewenangan eksklusif untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam adalah: yang pertama, kepemilikan mutlak hanya milik Allah; yang kedua, manusia sebagai khalifah atau pengelola; yang ketiga, kepemilikan individu diakui tetapi tidak absolut; yang keempat, kepemilikan umum juga diakui; dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, subjek pemilik, yaitu orang atau badan hukum yang cakap hukum. Yang kedua, objek atau harta, yaitu sesuatu yang bernilai syar'i, halal, dan dapat diserah terimakan. Yang ketiga, hubungan hukum yang memberikan 3 hak eksklusif kepada pemilik hak, yaitu hak menguasai, hak menggunakan, dan hak memanfaatkan, serta hak melakukan tindakan hukum. Dan yang keempat, yaitu perlindungan hukum, yaitu status hukum yang melindungi hak milik dari perampasan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebab-sebab kepemilikan yang sah atau halal dalam Islam meliputi: yang pertama, usaha sendiri, yaitu bekerja, berdagang, bertani, industri, jasa, atau akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, waris, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang ketiga, pemberian sukarela seperti hibah, hadiah, sedekah, wasiat, dan juga wakaf. Yang keempat, jual beli yang sah seperti musawamah, murahabah, salam, dan istina. Yang kelima, menghidupkan tanah mati dengan izin negara. Yang keenam, pemberian negara. Yang ketujuh, penangkapan hewan liar yang halal. Dan yang terakhir, penemuan harta karun dengan kewajiban humus, serta penambangan yang di era modern menjadi hak milik negara atau kepemilikan umum. Sementara itu, sebab-sebab kepemilikan yang diharamkan atau batil adalah riba, gharar, maisir, pencurian, perampasan, penipuan, suap, serta monopoli dan ihtikar. Harta yang diperoleh dengan cara-cara ini tidak berkah, berdosa, dan wajib ditinggalkan serta ditaubati. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia sebagai ujian dan sarana beribadah. Kepemilikan bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan disertai tanggung jawab sosial, etika, dan hukum syariah. Dengan memahami dan mengamalkan konsep ini, seorang muslim akan terhindar dari sifat kikir dan rakus, sekaligus terhindar dari praktik ekonomi haram seperti riba, penipuan, dan kezaliman. Pada tataran makro, penerapan konsep harta dan kepemilikan yang benar akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkah. Adapun definisi secara terminologis atau menurut para ulama fikih dan ekonom muslim telah merumuskan definisi mal atau harta dengan beberapa kriteria.